Berjumpa kembali anak-anak dalam pembahasan matematika, dan kali ini kita akan membahas lanjutan materi. Ya, jadi materi kali ini itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan kalian sehari-hari ya. Jadi saat kalian belanja, membeli ini, beli itu gitu ya, ataupun saat kalian ada yang jualan mungkin ya. Itu yang kita bahas sekarang, bagaimana kegiatan jual beli dan lain-lainnya ya, termasuk ketika nanti lanjutannya nanti ada kalian menabung misalnya, kok bisa dapat bunga, kalau dapat bunga sekian berapa sih saya dapat tabungan setelah sekian bulan gitu ya. Kalau misalnya kalian nyicil sesuatu, mungkin orang tuanya ya nyicil sesuatu, berapa sih angsurannya, kalau misalnya dapat bunga sekian, nah gitu ya. Dan kita rangkum pembahasan ini atau pelajaran ini dalam aritmetika sosial. Oke, baik, yang pertama anak-anak ya, ini dia. Tentu kita sering mendengar istilah untung dan rugi ya. Jadi keuntungan dan kerugian. Nah, kapan sih seseorang itu untung, kapan sih seseorang itu rugi? Nah, ini biasanya dialami oleh, kalau ada di antara kalian yang jualan ya. Biasanya sekarang apalagi di zaman digital ini banyak yang buka online shop sendiri ya. Walaupun masih SMP, biasanya Mister lihat, wah, kreativitasnya dalam berdagang itu sangat bagus ya. Tapi kalian harus juga bisa bagaimana mengkondisikan diri atau produk kalian supaya tidak mengalami rugi. Tentu siapa yang mau rugi? Nggak ada ya, pasti semua ingin untung atau laba. Nah, itu yang akan kita bahas pertama ya. Jadi sebelum kita membahas keuntungan dan kerugian, kalian harus tahu mengenai nilai dari suatu barang ya. Jadi bagaimana nilai barang atau produk ya. Produk kan ada barang, ada jasa ya. Nah, jadi yang pertama kita akan mengenal dulu unit suatu produk atau barang ya. Jadi ada berapa banyak, nah gitu ya. Kemudian harga per unit gitu ya. Lalu ada harga keseluruhan, itu yang kalian harus pahami dulu ya. Nah, misal ada satu contoh ya, kalian membeli 5 pensil ya, dengan harga sebuah pensil tersebut adalah Rp1.000. Jadi kalian beli 5 pensil ya, dengan harganya per satu pensilnya ya, sebuah pensilnya maksudnya, itu adalah Rp1.000. Sehingga total yang kalian bayar adalah berapa? Ya sudah tahu ya, pasti Rp5.000. Nah, dari ilustrasi itu atau dari kejadian itu, nah kita bisa memperoleh beberapa nilai seperti yang sudah Mister sampaikan di awal tadi. Jadi yang pertama, unit barangnya ya. Jadi unit barangnya adalah ya 5 ya. Nah, itu dia. Jadi ada 5. Jadi ada 5 pensil, banyak unitnya ya. Kemudian harga per unitnya. Nah, per unitnya berarti per satuannya itu ya. Jadi sebuah, ini dia harganya Rp1.000. Kemudian karena per unitnya harganya Rp1.000, maka seluruhnya berapa? Nah, gitu aja, gampang kan? Gampang. Berarti seluruhnya berarti tinggal ya per unit kali ya, per unit kali banyaknya unit. Nah, gitu ya. Maksudnya harga per unitnya itu dikalikan banyaknya unitnya ya. Jadi harga per unitnya dikalikan ya banyak unitnya, itu adalah harga keseluruhannya, yaitu Rp5.000. Oke, jadi untuk bisa menentukan harga keseluruhan ya, saya tuliskan harga ya, harga keseluruhan, maka dia harga per unitnya ya, HPU ya, harga per unit gitu ya, kali ya banyak unitnya ya, atau unit barangnya, unit ya. Berarti harga keseluruhannya adalah berapa ya, 1.000 ya kali 5, jadinya berapa anak-anak? Iya, 5.000. Nah, dari situ datangnya 5.000 ini ya, jadi harga keseluruhannya. Oke ya.
Dan kalau misalnya kalian mencari unitnya berapa unit gitu ya, gampang ya, tinggal harga keseluruhan ya dibagi harga per unitnya. Nah, bisa sudah rangkumkan rumusnya di halaman berikutnya. Nah, ini dia hubungannya ya, unit barangnya ya. Jadi nilai keseluruhan atau harga keseluruhan barang itu adalah banyaknya unit kali nilai per unitnya atau nilai satuannya ya. Kemudian nilai per unitnya, kalau kita mencari nilai per unitnya itu adalah nilai keseluruhan berarti dibagi banyak unit. Nah, berarti kita dapat nilai atau harga per unitnya, harga satuannya ya. Oke, itu kira-kira bisa untuk bagian yang pertama. Nah, bisa. Baik, kalau sudah, sekarang baru kita melangkah ke untung dan rugi. Nah, ini simpel-simpel saja ya anak-anak ya. Kalau kalian sudah mengerti dengan nilai keseluruhan tadi ya, itu kan gampang ya, tinggal bolak-balik di sana aja ya. Nah, sekarang hubungan antara harga beli, harga jual, nah, kan itu ya yang dalam perdagangan ya, untung dan rugi ya. Baik, yang pertama perhatikan yang ada di kotak merah ini ya. Ya, yang di kotak merah itu ada HB. Nah, kita singkat saja supaya nanti kalian bisa paham. Jadi kalian harus mengerti dulu ya. Di HB itu harga beli, HJ itu adalah harga jual. Sementara U-nya adalah untung dan R-nya adalah rugi. Nah, sebagai singkatan aja. Saya tidak menulis terlalu banyak. Oke. Jadi kita berikan lambang. Nah, itulah fungsi lambang dalam matematika. Iya. Oke, yang pertama untuk mengetahui hubungan kesemuanya ini, yang pertama kita harus tahu ini intinya ya, untung dan rugi itu adalah hasilnya ya. Baik, untung akan terjadi kalau kalian mengalami apa ya, kalau mengalami untung besar gitu ya. Iya sih. Jadi untung itu ya kalian sudah paham tentunya ya. Kalau kalian mau untung, maka barang kalian, harga kalian menjual barang kalian itu harus lebih tinggi dari harga saat kalian membeli, baru kalian bisa mendapatkan untung ya. Jadi untung itu terjadi jika harga jual lebih dari harga beli, ya kan? Kalau kalian sekarang kebalik, kalian beli barang misalnya 5.000, kemudian kalian jual dengan harga 4.000, kan? Itu sudah pasti rugi ya. Berapa ruginya? Ya, 1.000. Tapi kalau kalian beli barang harganya 5.000, sekarang kalian jual dengan harga 6.000 misalnya, itu kalian sudah dapat untung berapa? Ya, 6.000. Bisa 1.000 ya. Mau untung banyak ya harus jual lebih banyak ya. Oke, tapi kalau kalian misalnya beli barang dengan harga 5.000 tetapi kemudian kalian jual dengan harga 5.000, maka itu apa namanya? Impas. Nah, ya sudah ngerti ya itu ya. Baik, sekarang kita akan melihat hubungan dari masing-masing ya. Yang pertama, harga jual, harga beli, dan untung. Nah, harga jual itu dengan untung hubungannya adalah harga beli ditambah untung. Nah, itu akan menjadi harga jual ya. Ini yang seharusnya ya. Ini yang seharusnya Jadi hubungan antara harga jual, harga beli, dan untung ya. Jadi ketika kalian mau menjual sesuatu, maka harga beli kalian itu harus kalian angkat ya, tambah dengan berapa keuntungan yang kalian inginkan. Misalnya harga belinya 5.000, kalian ingin untung 2.000. Oke, berarti 5.000 ditambah keinginan keuntungan kalian, berarti 2.000 tambah 2.000 sama dengan 7.000. Maka harga jualnya harusnya adalah 7.000. Sementara kalau harga belinya, berarti harga jual dikurangi untung. Ya, itu kalian bisa pada harga beli ya. Saya tadi kalian jualnya dengan 7.000, kemudian kalian ingin untungnya adalah 2.000, maka 7.000 dikurangi 2.000 jadinya 5.000. Itulah harga beli kalian ya. Sementara kalau untung berarti harga jual dikurangi harga beli ya. Berarti tadi kalian menjual dengan harga 7.000, sementara kalian membeli barang tersebut dengan harga 2.000, sehingga 5.000 ya, sehingga 7.000 dikurangi 5.000 sama dengan 2.000. Itulah untung kalian ya. Sementara kalau hubungan antara harga jual, harga beli, dan rugi ya,
itu seperti ini ya. Jadi harga jual ketika kalian mengalami rugi, maka harga belinya dikurangi rugi. Misalnya kalian beli barang 5.000 tadi ya, dan kalian rugi misalnya 1.000, maka kalian menjualnya dengan harga 5.000 dikurangi 1.000, 4.000, ya jelas rugi ya. Kasihan kalau gitu ya. Kemudian harga beli dari rugi itu adalah harga jual ditambah rugi. Misalnya kalian menjualnya dengan harga 4.000, kemudian ruginya adalah 1.000 ya. Maka harga barang yang kalian beli adalah 4.000 ditambah 1.000, 5.000. Kasihan, selalu bisa berangkat ya. Sementara kalau ruginya berarti sudah jelas ya, harga beli dikurangi harga jual. Jika harga belinya 5.000, kalian jual dengan harga 1.000 ya, 4.000 gitu ya. Jadi 5.000 dikurangi 4.000, ruginya 1.000 ya. Kapan kalian rugi? Saat harga jual kurang dari harga beli. Ini biasanya kalau kita beli peralatan elektronik ya, itu sudah pasti ada penyesuaian nilai, jadi kita tidak mungkin dapat keuntungan dari situ, sangat kecil kemungkinan ya. Oke, kita lanjut sekarang ke sebuah contoh. Oke, coba kalian perhatikan contohnya. Jadi misalnya ada seseorang namanya Ani. Oke, Ani membeli 3 tas. Nah, dia belinya di all-shop, online shop ya, misalnya Shopee, Tokopedia, entahlah ya apa itu ya. Kemudian Ani membeli 3 tas di all-shop dengan harga per unitnya, jadi satu tasnya itu maksudnya itu dia beli dengan harga Rp40.000. Kemudian dia menjual kembali. Nah, dia berusaha atau dia belajar berdagang ya. Dia menjual kembali dengan harga ya, sebuah tas, satu tasnya yang tadi itu yang dia beli itu dia jual kembali dengan harga Rp60.000 ya. Kemudian semua tas tersebut terjual. Wah, hebat ya, semua tas terjual. Nah, dari kejadian tersebut bisakah kalian menentukan yang pertama, apakah Ani itu untung atau rugi? Nah, dengan dia membeli sekian kemudian dijual dengan sekian. Nah, kemudian berapakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Ani? Kemudian berapakah persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Ani? Oke. Nah, persentase itu kita kalikan dengan persen nanti ya. Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana menentukan apakah dia itu untung atau rugi. Nah, kalau dari ilustrasinya kita sudah tahu ya, dia untung berarti harga jual itu lebih dari harga beli. Dia rugi kalau harga jual kurang dari harga beli. Nah, sekarang harga belinya itu adalah 40.000, sementara harga jualnya adalah 60.000. Maka dari sini kita sudah melihat bahwa ya Ani itu sudah pasti dia memperoleh keuntungan. Jadi dia terpegang ya, dapat untung ya. Oke, kita analisis dulu ya. Ketahui. Dikit itu diketahui ya anak-anak ya. Oke, diketahui, kita ubah warna ya. Diketahui total unit ya, total unit. Nah, maksudnya total unit banyaknya barang yang dia punya setelah membeli. Ada 3 ya. Kemudian harga belinya, harga beli per unit. Nah, harga beli per unitnya itu adalah 40.000. Kemudian harga jual kembali per unitnya. Per unitnya itu adalah 60.000. Nah, kita akan melihat sekarang secara lebih jelas tentang keuntungan dari yang diperoleh oleh Ani. Oke, di halaman berikutnya ya. Oke, kembali dulu. Yang pertama, kita harus melihat berapa sih. Yang pertama, kalian kan sudah tahu yang A itu sudah pasti dia untung ya, untung. Sekarang kalian sudah tahu dia itu untung. Nah, sekarang berapa keuntungannya dia? Nah, berapakah keuntungan dari si Ani ini? Itu yang akan kita lihat sekarang. Nah, sebelum lanjut ya, biar kalian tidak lupa, ingat ya, totalnya ada 3, kemudian harga belinya 40.000, kemudian harga jual kembalinya adalah 60.000. Oke.
dapat nama. Oke, kita jawab. Oke. Jawab. Nah, untung tadi adalah harga jual ya dikurangi harga beli. Nah, berarti untung yang dia peroleh adalah sama dengan ini. Pertama kita hitung untung per unitnya karena kita sudah mengetahui harga per unitnya ya. Jadi di sini untung per unit ya. Oke. Jadi di sini untung per unit. Nah, itu dia ya. Berarti harga jual per unitnya tadi adalah 60.000. Dikurangi berarti harga belinya berapa? 40.000. Nah, sehingga untung per unitnya adalah 60.000 dikurangi 40.000 ya 20.000 rupiah. Wah, berarti satu tas itu dia mendapatkan untung berarti 20.000 ya. Sehingga itu ya untung per unit itu sama dengan berapa ya 20.000 rupiah. Oke, sudah dapat untuk per unitnya. Sekarang karena dia punya 3 tas, maka berapakah semua untungnya? Berarti tinggal untung per unit kali 3 ya. Berarti sekarang untungnya dia adalah maka untung seluruhnya ya, kita main logika aja anak-anak ya, ini gampang. Berarti untung per unit ya kali banyak unit. Nah, kali banyak unit ya, sama seperti di keseluruhan nilai keseluruhan tadi. Karena kita mencari untung sekarang, maka kita tuliskan dia untung kali banyak unit ya. Sehingga untuk per unitnya adalah ya 20.000 dikali 3 ya, sehingga untung seluruhnya adalah Rp berapa? 20.000 kali 3 iya 60.000 rupiah. Wah, nggak dapat uang ya. Oke, jadi itu dia untung seluruhnya. Nah, kalau kita jadikan persentase, bagaimana kita menghitung dalam persennya ya. Tadi halaman berikutnya anak-anak ya. Sehingga persentase untung. Nah, untuk persentase rugi sama juga rumusnya, tinggal untung nanti dalam rumusnya itu diganti dengan rugi ya. Berarti persen ya, ingat ya, itu 5% ya kan. Nah, jangan lupa. Jadi kalau persentase untung persentase U gitu ya, maka di sini harga beli gitu ya, habis ya per Oke, untung, nah itu ya per harga beli kali 100%. Nah, gitu ya rumusnya nanti ya. Ini adalah rumus untuk persentase. Ini untuk persentase untung. Tetapi kalau untuk persentase rugi ya, tinggal diganti U dengan R saja. Oke. Sehingga untungnya tadi adalah 20.000 ya. Dibagi harga belinya berapa? Ya 40.000 kali 100%. Oke. Tinggal sekarang dibagi catat ya, 1 2 3 4 nolnya 1 2 3 4 ya, berarti sama-sama dibagi 10.000. Jadi dicoret boleh ya, ini kemudian dicoret, gampang ya, kita berhitung yang gampang. 2 sama 4 sama-sama kita bagi, kita sederhanakan dulu ya biar gampang. Bagi 2 bisa bagi 2 berarti 1
gitu ya. Bagi 2 bisa? Bisa. Bagi 2 berarti 2, 4 bagi 2, 2 gitu ya. Kalau ini bagi 2, ini juga bagi 2. Ini bagi 10.000, ini juga bagi 10.000. Ingat konsep pecahan. Oke, menyederhanakan. Sekarang baru kita ganti kalikan ya. Setengah kali 100 berapa? Ya 1/2 kali 100. Berarti kan 1 kali 100 sama dengan 100. Ya, ini menjadi 100. Kemudian dibagi dengan 2. Berapa 100 bagi 2? Iya, 50%. Maka keuntungan yang diperoleh adalah 50% per unitnya. Nah, jadi kalau yang per unitnya sudah 50%, berarti keseluruhannya juga 50%. Oke, jadi setengahnya dia dapat itu. Oke. Nah, jadi ini dia untuk menghitung persentase itu ya. Untuk persentase rugi, nah, ini sama ya, tinggal mengganti U dengan ruginya. Kalau misalnya nanti ada rugi apa itu ya. Oke, kita lebih lanjut boleh nanti kita simak dalam pembahasan berikutnya. Oke, silakan kalian pelajari kembali materi ini dengan baik. Kita paham. Apabila ada hal yang belum kalian pahami, silakan cek langsung di grup. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa, teman-teman ya yang lain ya yang bisa menanggapi, silahkan langsung menanggapi di grup. Jangan malu-malu ya, kalau bertanya jangan malu-malu, menanggapi juga jangan malu-malu. Menanggapi bisa dalam bentuk video ataupun bentuk voice note atau ya tulisan gambar, bisa kalian kirimkan di grup. Oke, sampai jumpa.